Saudari-saudaraku yang terkasih, kehidupan Kristiani kita pun adalah panggilan terus-menerus dari Allah untuk bersekutu di dalam Allah. Sudahkah kita, Anda dan juga saya, mengatakan ya untuk undangan Allah hari ini? Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Kita akan segera mendengar dan merenungkan bacaan Injil hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Galuh Bubun CICM dari Jepang. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam INRI. Seperti biasa kita akan bersama-sama membaca bacaan Injil hari ini dan kemudian bersama-sama pula merenungkannya. Baiklah, mari kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih.' Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin bagi sebagian dari kita, perumpamaan yang baru saja kita dengarkan hari ini tidak begitu mudah untuk dipahami secara menyeluruh jika kita tidak cukup familiar tentang tradisi dan latar belakang kebudayaan zaman ketika Yesus hidup di kala itu. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sekali lagi melihat perumpamaan yang digunakan oleh Yesus tersebut, berikut dengan sekilas tentang tradisi atau kebudayaan yang melatar belakanginya. Perumpamaan hari ini berkisah tentang pesta pernikahan putra raja. Dalam budaya di zaman itu, jika anak seorang raja menikah, maka ada tradisi yang menyatakan bahwa perayaan itu harus dirayakan oleh semua rakyat yang berada di bawah tahta pemerintahan sang raja. Maka
Jika tradisi pada saat itu menuntut adanya pesta, maka itu juga menuntut kehadiran semua orang. Kemudian, jika pemberitahuan dari pihak kerajaan keluar bahwa semuanya telah dipersiapkan, maka sekali lagi, orang-orang pun diharapkan untuk membuat rencana untuk bisa bersama-sama hadir dalam pesta tersebut. Dengan melihat segala persiapan yang telah diupayakan oleh sang raja, maka ketidakhadiran dipandang sebagai suatu penghinaan bagi sang raja. Apalagi tindakan membunuh utusan raja yang menyampaikan undangan bahagia tersebut yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini tentu dipandang sebagai tindakan pemberontakan terhadap raja. Meskipun mendapat perlakuan serupa dari sebagian rakyatnya, namun dalam perumpamaan tersebut, raja kembali mengirim utusannya keluar kota untuk kembali mengundang setiap orang yang dijumpai di jalan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah para pengelana atau para musafir yang kebetulan berada di wilayah itu dan yang sebenarnya tidak terdata sebagai rakyat dari kerajaan tersebut. Tindakan ini sebenarnya menggambarkan tentang kemurahan hati sang raja yang siap untuk menyambut siapapun dalam pesta kerajaannya. Tidak berhenti sampai di situ, berdasarkan sumber yang saya dapatkan, kemurahan hati raja tersebut hingga sampai pada tindakan menyediakan pakaian yang pantas untuk dikenakan para tamu. Yang tentu kita tahu para tamu datang dari berbagai macam latar belakang status sosial dalam masyarakat. Maka sekali lagi, orang yang tidak memakai pakaian yang telah susah payah disediakan oleh raja jelas-jelas menghina kehormatan dan kemurahan hati sang raja. Saudari-saudaraku yang terkasih, sang raja yang menyiapkan pesta dalam perumpamaan tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah gambaran dari Allah Bapa sendiri. Pesta dalam perumpamaan itu melambangkan perjamuan surgawi yang sebenarnya menjadi undangan bagi semua orang, baik yang jahat dan yang baik, siapapun tanpa terkecuali. Hanya saja banyak di antara mereka, bahkan bangsa pilihan Allah sendiri, yakni bangsa Israel, menolak undangan tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, membunuh para utusan raja. Para utusan yang dimaksudkan di sini adalah para nabi, termasuk Yohanes Pembaptis. Di sini kita bahkan bisa menarik rentetan peristiwa ini sampai pada zaman sekarang, di mana saya kira di beberapa tempat di belahan dunia ini masih banyak para misionaris yang dibunuh dalam misi mereka. Maka di dalam kerajaan Allah yang digambarkan Yesus pada hari ini, jelaslah bahwa Allah menghendaki untuk memanggil banyak orang untuk bergabung, tetapi hanya sedikit yang menerima undangan tersebut sepenuhnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagaimana raja yang berulang kali mengundang rakyatnya, berulang kali ingin menyatukan rakyatnya dalam persekutuan, kehidupan Kristiani kita pun adalah panggilan terus-menerus dari Allah untuk bersekutu di dalam Allah. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita, Anda dan juga saya, mengatakan ya untuk undangan Allah hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan hati untuk menjawab panggilan atau undangan Allah tersebut dalam kehidupan kita masing-masing melalui cara yang telah Allah sampaikan kepada kita masing-masing pula. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI hari ini.
Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Galuh. Semoga Pastor tetap sehat di tanah misi, penuh sukacita dan semangat, dan selalu menghadirkan berkat bagi umat yang dilayani. Saudara dan saudari, silahkan meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, teman dan sahabat, juga komunitas dan kerukunan di mana Anda berada, sehingga semakin banyak orang terinspirasi oleh kebenaran sabda Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.